ternyata dengan pola tradisional terutama yang kita pertahankan dari cara pengolahannya, nah itu menghasilkan cita rasa yang menurut kami itu sangat berbeda Pak rasanya dengan yang lain. 500-600 jutaan Pak untuk omsetnya Pak. Saya Herdi Pak. Kalau saya sendiri sebagai posisi direktur operasionalnya Pak. Nah untuk produk yang dipasarkan oleh perusahaan kita saat ini ada 7 Pak. Yang pertama kopi, itu kita ada 2 varian, yang kemasan besar dengan yang kecil. Nah kemudian yang kedua itu jahe juga 2 varian Pak. Kita ada kapulaga sama yang gula aren. Yang ketiga kita dari produk Sacha Inci, itu ada teh berupa cangkang ya, teh cangkang dengan oil. Nah kemudian yang terakhir kita itu ada produk sabun Pak atau wallet soap. Nah, untuk kopi kita hanya memasarkan atau memproduksi itu khusus kopi robusta Pak. Kopi yang asli memang dihasilkan oleh petani di daerah ini Pak. Untuk pendirian perusahaan ini kita kurang lebih 2 tahun yang lalu Pak ya. Nah bulan depan tepat sih kita 2 tahun. Di saat itu kita memang lagi menghadapi pandemi. Kita termasuk semua orang juga banyak yang kesulitan pada saat itu untuk mencari usaha Pak. Nah kita ini berawal dari hobi kita teman-teman nih, terutama yang teman-teman yang pada akhirnya kita ngumpul ceritain kopi gitu kan, dari obrolan kecil yang akhirnya kita bersepakat yuk gimana kalau kita coba nih kita cari nilai ekonomisnya dari hobi kita. Nah itu Pak sih awalnya kurang lebih 2 tahun yang lalu Pak. Nah kalau di awal tentu Pak ya, karena kita lebih bicara usaha, pertama modal tentunya Pak ya. Yang kedua, terus terang aja pengalaman kita juga di kopi itu hanya sebatas kita tuh senang ngopi Pak. Jadi gimana mengenai kualitas segala macam itu kita sambil berjalan Pak, sambil berjalan kita pikirkan. Waktu itu kita hanya punya keyakinan itu bahwa kita yakin kita bisa masarin ini produk. Kebetulan teman-teman di pengelola saat ini itu dulunya kita orang-orang yang seneng Pak di pemasaran gitu. Memang sebetulnya jenis robusta sendiri juga banyak kompetitor kita ya yang memproduksi, bahkan banyak juga yang sudah terkenal, brand-brand yang terkenal. Nah saat itu kita memang yang jadi pemikiran kita itu dari pengolahan Pak. Bagaimana sih kita supaya beda dengan yang lain, terutama dari kualitas rasa Pak. Akhirnya kita cari literasi, kita cari informasi, kita belajar, lalu kita coba di awal itu melakukan eksperimen, uji banding. Nah ternyata dengan pola tradisional terutama yang kita pertahankan dari cara pengolahannya, nah itu menghasilkan cita rasa yang menurut kami itu sangat berbeda Pak rasanya dengan yang lain. Nah itulah yang awal menjadi keyakinan kami bahwa produk kami ini akan dapat bisa diterima oleh masyarakat Pak atau konsumen. Karena memang dari awal kami sih berpikirnya itu memang ada keterbatasan modal Pak, terus terang aja gitu kan. Nah, namun kami tidak patah semangat. Waktu itu kita menggunakan peralatan konvensional. Harapan kami itu untuk menghemat biaya awalnya Pak. Tetapi setelah kita berjalan dan kita juga mengadakan uji coba tadi, hasil mesin dengan hasil konvensional yang kita gunakan, ternyata itu menghasilkan rasa yang berbeda. Nah yang kedua itu tentu Pak, kalau dari sisi kapasitas justru yang mesin-mesin modern saat ini ada itu kapasitasnya sedikit Pak, nggak terkejar dengan kebutuhan pasar kami Pak. Kecuali kalau kami menggunakan mesin itu yang kapasitasnya besar, tetapi bagi kami saat ini itu nggak seimbang, terutama dalam sisi menyerap tenaga kerjanya Pak gitu. Kalau kita menggunakan mesin modern itu kita cukup menggunakan beberapa operator saja. Beda dengan konvensional, kita bisa memberdayakan banyak orang Pak. Kita sudah sampai tingkat nasional ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah kebetulan ada beberapa daerah yang lumayan dominan, lumayan menyerap banyak, itu daerah Jabodetabek, kemudian Papua juga Pak. Kita banyak Pak. Saat ini kita sudah
berada di kisaran 5 sampai 6.000 box Pak per bulan, karena kita kan gunakannya box ya. Jadi itu saat ini kita sudah mencapai 5 sampai 6.000 box, atau kalau dinominalkan itu kita masih ada di kisaran 500-600 jutaan Pak untuk omsetnya Pak. Pertama tentu ya kita ingin berbeda dengan yang lain. Selain dari tadi rasanya, dari kemasan juga kita memang upayakan ini kita berbeda. Walaupun mungkin di luar sana ada juga yang sejenis ya. Tetapi kebanyakan kan tadi Pak ya renceng ataupun saset. Kalau saset sih kita juga saset Pak. Cuman karena kita ingin nampak eksklusif, walaupun harganya kita itu harga ekonomis Pak, tapi kemasan kita eksklusif. Nah, untuk target pasar sendiri, ya tentunya Pak ya yang namanya target kita semaksimal mungkin. Nah, karena memang saat ini kita terus terang masih menyelesaikan regulasi supaya kita bisa tembus ke go internasional. Tetapi saat ini kami lebih berfokus di nasional dulu Pak. Target pasar kita tentunya nasional Pak. Artinya nasional itu betul-betul dari Sabang sampai Merauke semua wilayah itu kita bisa nembus Pak. Karena memang ada beberapa wilayah yang kita ini masih terkendala oleh logistik Pak, atau pengiriman. Karena ada beberapa daerah yang aksesnya itu ya belum kita bisa tembus. Kalau untuk pemasarannya, nah ini kita yang berbeda dengan kopi pada umumnya. Kita itu menggunakan sistem network Pak. Kita menggunakan sistem jaringan online. Jadi kalau menurut kami itu sebuah sistem yang bagus sekali Pak. Artinya kita bisa itu tadi pangsa pasarnya atau target pasarnya bisa lebih luas Pak, gitu kan. Dan penggunaan sumber daya manusianya juga kita bisa lebih sederhana Pak, terutama untuk tim pemasarnya Pak, karena kita menggunakan sistem online Pak. Untuk harga sendiri sebetulnya produk kita tidak jauh dengan produk konvensional lainnya. Kita kalau mungkin kita bicara selisih atau harga, kita hanya sedikit saja sih dari di atas produk-produk konvensional yang lainnya Pak, gitu. Namun kalau kita dilihat dari sisi kemasan dan lain-lain, kita alhamdulillah kita masih dapat Pak, masih bisa lebih unggul Pak. Harganya betul-betul konvensional dan harganya umum Pak, seperti produk konvensional lainnya. Memang saya yakin semua perusahaan itu sudah menyisihkan hal tersebut. Namun di luar di sana ada kewajiban kami yang kami sisihkan untuk orang-orang yang berhak. Nah, kami juga di sini ada sistem istilahnya itu royalti ya, kalau bahasa kerennya ya royalti. Royalti buat siapa sih? Royalti untuk konsumen sendiri Pak. Artinya setiap konsumen membeli produk kami minimal 1 box. Nah, itu kita akan memberikan royalti kurang lebih 5-10% Pak satu boxnya. Yang kita akomodir, kita kumpulkan sampai batas angka tertentu kita berikan kepada mereka. Tanpa mereka sadari, mereka minum kopi kita tiap hari, mereka pun dapat kembalian Pak, atau dapat royalti tadi. Banyak juga ditanyakan teman-teman yang lain juga Pak di kami. Nah, karena kami ini menggunakan sistem jaringan online, jadi memang ada regulasi dari pemerintah kita itu yang mengharuskan kalau sistem pemasaran seperti ini itu wajib atau paling tidak itu lebih dari 1 produk Pak. Makanya sih akhirnya kita cari apa yang memang sifatnya konsumtif yang dibutuhkan masyarakat, yang manfaatnya bagus gitu Pak. Nah, yang kedua juga kami lebih kepada kami memperhatikan lingkungan setempat, terutama para UMKM. Nah, ternyata mereka ada produk-produk yang bagus seperti salah satunya Sacha Inci, teh dan oilnya. Lalu kenapa tidak kita coba kerjasama supaya produk mereka bisa kita pasarkan juga Pak. Nah, seperti itu dasarnya Pak. Untuk harapannya sendiri tentunya kami ingin meningkatkan terutama taraf ekonomi warga setempat kami di sini Pak. Untuk lebih jauhnya mudah-mudahan semua customer, semua masyarakat Indonesia yang terutama yang mengenal kopi enak ini merasakan selain dari manfaatnya,
atau pencinta rasanya juga mendapatkan penghasilan ya, dari hanya mengkonsumsi atau berlangganan produk kami, Pak. Baik, terima kasih. Demikian informasi dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat untuk pemirsa. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.